Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami di Belajar Bersama Lisvika. Alhamdulillah kabar gembira. Ada 6 daftar bantuan sosial yang resmi dan dipastikan cair sepanjang tahun 2023. Tentu proses pencairannya akan dimulai di awal tahun. Dan bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial sama sekali, ini merupakan kesempatan emas untuk bisa melakukan pendaftaran bantuan tersebut dan tentu nanti bisa mendapatkan pencairannya di tahun 2023. Maka dari itu simak dan tonton video ini sampai habis. Kami akan menjabarkan terkait tentang daftar bantuan sosialnya serta bagaimana cara untuk melakukan pendaftaran bantuan sosial tersebut. Jangan lupa juga untuk di-share video ini ke seluruh media sosial ataupun grup yang dipunya agar banyak yang mengetahui terkait dengan adanya informasi ini. Dan untuk teman-teman ataupun Bapak Ibu yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean seputar informasi bantuan sosial dari pemerintah, program kartu prakerja, dan informasi penting lainnya. Oke, kita mulai dari bantuan yang pertama yang siap dicairkan di awal tahun 2023 adalah untuk bantuan program Keluarga Harapan atau kita kenal juga dengan bantuan PKH, di mana untuk bantuan PKH ini merupakan bantuan reguler yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Dan karena bantuan PKH ini merupakan bantuan reguler dari pemerintah, maka tentu tiap bulan dilakukan verifikasi data penerima, termasuk di bulan Desember ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah penerima yang sudah menerima bantuan PKH masih layak atau tidak layak menerima bantuan sosial PKH lagi. Jika seandainya tidak layak, maka tentu di awal tahun 2023, masyarakat yang terdaftar namanya di DTKS dan belum menerima PKH akan berpeluang untuk mendapatkan PKH di tahun 2023. Tentu sebagai pengganti penerima yang tidak layak dan sudah dikeluarkan tadi. Nah, untuk teman-teman yang belum mendapatkan bantuan PKH, dapat mencek namanya di situs cekbansos.go.id. Dan jika seandainya belum terdaftar, bisa mengusulkan diri di aplikasi Cek Bansos dapat di-download melalui Play Store. Teman-teman dapat mengusulkan dirinya secara mandiri melalui aplikasi tersebut. Dan jika sudah diterima atau terdaftar dalam data DTKS, maka kembali teman-teman berpeluang besar untuk dapat menerima bantuan PKH di tahun 2023. Karena memang untuk bantuan PKH ini sendiri, nominal atau dana bantuannya berbeda-beda tergantung pada komponen yang dimiliki oleh masing-masing keluarga, di mana bantuan PKH juga berfokus kepada bidang kesehatan, kemudian untuk pendidikan, dan juga untuk kesejahteraan sosial. Kalau kita lihat rincian dari dana bantuan PKH itu sendiri, untuk ibu hamil akan mendapatkan bantuan PKH dengan total 3 juta rupiah per tahun, anak usia dini 3 juta juga per tahun, SD, SMP, dan SMA. Untuk SD akan mendapatkan bantuan Rp900.000 per tahun, SMP Rp1.500.000 per tahun, dan untuk SMA dengan nilai Rp2 juta per tahun. Dan untuk lanjut usia 70 tahun ke atas akan mendapatkan bantuan PKH dengan total Rp2.400.000 sama halnya dengan penderita disabilitas berat, juga Rp2.400.000 per tahun. Jadi, jika teman-teman terdaftar sebagai penerima bantuan PKH dan memang layak untuk menerima bantuan ini, tentu akan sangat membantu untuk pemenuhan kebutuhan dan memperbaiki perekonomiannya pada saat ini ataupun di tahun 2023.
Lanjut kita ke bantuan sosial yang kedua yang dipastikan dan sudah resmi diumumkan akan tetap dicairkan di tahun 2023 adalah untuk bantuan sembako atau kita kenal juga dengan bantuan BPNT. Dan untuk bantuan BPNT ini sendiri akan diberikan kepada 18,8 juta penerima. Nominal bantuannya adalah Rp200.000 per bulan, cair sepanjang tahun. Dan untuk pencairan dana bantuan BPNT itu sendiri bervariasi, ada yang langsung ditransfer ke KKS masing-masing dan juga di tahun 2022 dicairkan melalui kantor pos. Bagaimana pencairannya di tahun 2023 tentu akan juga ada kebijakan dari pemerintah. Intinya, bantuan BPNT atau bantuan sembako ini tetap digunakan untuk pembelian sembako penerima manfaat. Untuk teman-teman yang belum terdaftar, ini sama halnya dengan bantuan PKH ya, dapat mencek namanya di situs cekbansos.go.id. Jika terdaftar sebagai masyarakat yang sudah ada namanya di DTKS namun belum mendapatkan bantuan BPNT, maka tetap akan berpeluang untuk mendapatkan bantuan BPNT di tahun 2023 setelah dilakukan verifikasi data oleh pemerintah. Kita lanjutkan, untuk bantuan ketiga yang siap dicairkan di tahun 2023 adalah untuk bantuan program kesehatan. Dan kita kenal juga dengan KIS atau PBI. Nah, di mana di tahun 2022 sudah diterima sebanyak 96,8 juta penerima yang tentu sudah memenuhi syarat dan kriteria. Manfaat dari bantuan PBI atau KIS ini adalah untuk layanan kesehatan gratis jika berobat di puskesmas, rumah sakit, ataupun dalam lembaga kesehatan lainnya. Dan intinya untuk bantuan PBI atau KIS ini bukan dalam bentuk uang tunai ya teman-teman, tetapi kembali lagi untuk layanan kesehatan, baik untuk meminta obat ataupun untuk pemeriksaan penyakit di rumah sakit ataupun di lembaga kesehatan lainnya. Dan untuk mencek apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima PBI juga dapat langsung mencek di situs cekbansos.kemensos.go.id. Kita lanjutkan untuk bantuan berikutnya yang siap dicairkan di tahun 2023 adalah untuk bantuan keempat, yaitu bantuan PIP atau Bantuan Program Indonesia Pintar. Dan untuk bantuan PIP ini sendiri tentu digunakan untuk membantu masyarakat Indonesia yang memiliki anak masih sekolah. Dan tentu dimulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Pencairannya di tahun 2022 dibagi menjadi 3 termin. Nominal, dana bantuannya tergantung pada tingkat sekolah masing-masing. Dan hingga saat ini kuotanya sebanyak 17,9 juta belum terpenuhi. Jadi masih ada peluang untuk yang belum terdaftar sebagai penerima PIP. Dan nominal dari dana bantuan PIP itu sendiri untuk tingkat SD adalah senilai Rp450.000, SMP Rp750.000, sedangkan untuk SMA adalah senilai Rp1 juta. Bagi yang belum terdaftar anaknya untuk mendapatkan bantuan PIP, bisa melakukan pendaftaran langsung ke pihak sekolah. Nanti akan langsung dibantu oleh operator sekolah. Data penerima bantuan PIP itu sendiri dapat diambil dari data DTKS. Jika seandainya orang tua anak tersebut terdaftar di DTKS, dapat langsung juga menghubungi pihak sekolah untuk dapat direkomendasikan sebagai penerima PIP atau juga melalui usulan sekolah masing-masing. Kemudian untuk bantuan selanjutnya, bantuan kelima yang akan tetap dicairkan di tahun 2023 adalah untuk bantuan PIP Kemenak dengan nominal yang sama dengan PIP yang dikeluarkan oleh Kemdikbud, dan tentu ini kuotanya untuk 2 juta siswa di tahun 2022. Sedangkan untuk tahun 2023 apa kuota ini ditambah nantinya, nanti akan kami infokan lebih lanjut. Dan terus kita lanjutkan untuk bantuan ke-6 yang tetap akan dilanjutkan pencairannya di tahun 2023 adalah untuk program prakerja, di mana bantuan program prakerja di tahun 2023 akan berlaku skema normal. Jadi untuk teman-teman yang sudah mendapatkan bantuan sosial reguler ataupun tambahan, tetap bisa melakukan pendaftaran program kartu prakerja. Nominal dari dana bantuan yang diberikan oleh program kartu prakerja di tahun 2023 adalah
adalah senilai Rp4.200.000. Kembali, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan atau skill peserta ataupun masyarakat Indonesia. Dan rincian dari dana Rp4.200.000 itu adalah Rp3.500.000 digunakan untuk pelatihan, Rp600.000 itu akan dikirim langsung ke rekening masing-masing penerima, ditambah dengan Rp200.000 untuk survei atau insentif survei setelah melakukan pelatihan ataupun setelah menerima insentif dari program Kartu Prakerja ini. Bagaimana cara untuk melakukan pendaftaran program Kartu Prakerja? Di sini teman-teman ataupun Bapak Ibu bisa melakukan pendaftarannya secara online dan melalui situs resmi tentunya, yaitu di prakerja.go.id. Apakah sudah bisa dimulai melakukan pendaftaran saat ini? Tidak. Pembukaan pendaftaran prakerja itu dimulai di awal tahun. Nah, itu dia terkait tentang 6 daftar bantuan sosial yang siap di-share-kan di awal tahun 2023. Semoga bermanfaat dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.